Ya, dan selama bertahun-tahun pernikahan masih menyimpan bukti transfer, itu keren banget. Kalau aku baru transfer aja udah hilang bukti transfernya. Beneran. Hola netizen yang tercinta, Baim Wong dijadwalkan untuk hadir dalam sidang perdana perceraiannya dengan Paula Verhoeven pada 23 Oktober 2024 mendatang. Kuasa hukum memastikan kliennya tersebut akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sementara belum ada konfirmasi dari pihak Paula setelah sebelumnya menangis saat menggelar konferensi pers sambil membeberkan masalah rumah tangganya. Kini kondisi Baim Wong sudah jauh lebih baik. Ia bahkan lebih santai dan mulai memikirkan proyek film berikutnya yang akan digarap. Baim Wong nampaknya sudah lega setelah angkat bicara terkait perceraian dan masalah rumah tangganya ke publik. Fahmi Bahmid, sang kuasa hukum Baim Wong, juga tidak bisa berbuat banyak untuk rumah tangga Baim Wong kecuali membantunya dalam urusan hukum di pengadilan. Terlepas dari bagaimana keputusan Baim Wong ingin pisah, itu adalah murni berasal dari hatinya sendiri. Baim Wong mengungkapkan bahwa salah satu penyebab perceraiannya ini karena adanya dugaan orang ketiga dari pihak sang istri. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Baim Wong sampai menangis terseduh lantaran sakit hati telah dikhianati oleh dua orang terdekatnya sekaligus. Fahmi Bahmid mengatakan bahwa ini adalah keinginan akhir dari Baim Wong setelah pertimbangan yang cukup panjang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kadang suka ketawa ya lihat suami-suami yang klarifikasi di sosial media, bilang istrinya selingkuh, bilang istrinya ini itu, tapi yang ada malah mereka kena serang balik sama netizen. Kok bisa? Ini menurut pandangan aku ya. Biasanya ya, orang yang suka mencari pembenaran diri, orang yang suka mencari kesalahan orang lain, sebenarnya dialah yang bersalah. Karena bagaimanapun seorang laki-laki Tuhan ciptakan itu untuk melindungi pasangannya loh. Apalagi kalau dia sudah punya anak dari pasangannya tersebut. Karena seorang laki-laki itu dia harus bisa menjadi imam, dia yang harus membawa perubahan buat istri dan anak-anaknya. Itu adalah tanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Dan Gading Martin mungkin bisa menjadi sosok panutan bagi bapak, bagi suami-suami, karena dia tahu istrinya seperti apa dan dia tidak mempublikasikan hal itu. Karena bagaimanapun dia adalah ibu dari anak-anaknya. Dengan diam kan akhirnya kan terbongkar sendiri. Dan saya yakin mereka punya cara untuk memulihkan keluarganya sehingga figur seorang ibu itu tetap didapat oleh anaknya. Jadi kalau spill soal keuangan ya, sering transfer setiap bulannya, itu harus di breakdown juga buat apa. Ya katanya setiap bulannya sama istrinya tuh ada transfer 400 juta, 185 juta. Kenapa beda-beda di breakdown dong? Buat apa? Siapa tuh cuma lewat doang ya kan, disuruh bayar apa gitu. Tolong transferin, transfer ya ini tolong bayarin banyak loh istri-istri yang mengalami hal semacam itu ya. Jadi ditransfer suaminya tapi nitip misalnya buat bayar apa gitu. Kenapa bisa beda-beda? Ada 185, ada 250, apa ada 400 dan gak mau di breakdown. Kenapa? Karena kalau memang itu pure buat istri, ya itu buat istri saya. Misalnya setiap bulan itu saya ngasih 400 juta, saya ngasih 250, gimana keadaan dompet saya itu. Tapi kalau ya buat kebutuhan semuanya, ya itu berarti bukan buat istri, memang buat kamu juga. Yang namanya kebutuhan rumah tangga ya termasuk dirimu gitu loh ya. Dan selama bertahun-tahun pernikahan masih menyimpan bukti transfer, itu keren banget. Kalau aku baru transfer aja udah hilang bukti transfernya. Beneran. Kalau soal perselingkuhannya juga aku nggak mau ikut campur sih, karena laki-lakinya juga belum tentu orang baik-baik amat ya. Pasti itu ada apa ya, ada sebab ada akibat. Itu mah masing-masing punya rahasia kehidupan. Yang paling jelas itu kalau mau bercerailah dengan baik-baik karena anakmu. Jangan kau spill segala macam kehebatanmu, jangan juga kau jangan bangkit hal-hal yang juga belum tentu ada, dan jangan juga kau buka aib-aib pasanganmu. Itu mana gitu, hanya untuk netizen itu tidak mengetok palu untuk bagaimana ketok palu itu bukan dari netizen tapi dari hakim. Jadi netizen mah nggak usah tahu sih sebenarnya.
Saya pengen bahas tentang kehidupan perceraian para artis dan public figure. Saya tuh bingung kenapa netizen tuh berpihaknya pilih kasih. Waktu kasus Baim kalian bilang, ih apaan sih nih laki mulutnya lemes banget. Mau cerai-cerai aja, ngapain ngasih tahu istrinya selingkuh atau enggak. Padahal dulu ada yang namanya kasus Pak Ahok. Kalian mencaci maki Ibu Vero karena kalian percaya banget waktu Pak Ahok bilang Bu Vero tuh selingkuh dan nggak bisa diperbaiki lagi. Ya nggak? Bahkan setelah Pak Ahok sudah move on, masih membahas tentang enaknya pernikahannya sekarang dibanding yang dulu. Kalian nggak ada yang bilang Pak Ahok mulut lemes. Padahal menurut saya kalau udah move on aja, nggak usah bikin konten-konten atau statement-statement yang akhirnya nanti kan ya jatuhnya yang terluka anak-anak loh mendengar itu di sosial media atau platform sosial media gitu kan. Nah lalu kalian bilang, seburuk-buruknya istrimu dia tuh ibu bagi anak-anakmu. Saya setuju, tapi itu juga konsep yang sama perlu diterapkan dalam wanita. Waktu Selin cerai sama Steven, kan kalian caci maki Steven. Selin kan yang kasih tahu kenapa dia bercerai karena Steven begini, Steven begitu, dan kalian langsung membela Selin mati-matian. Girang Steven baru kali ini nih dikasih kesempatan ngomong sama Denny Sumargo, tetap kalian hina. Bukankah konsepnya sama? Dengan menjelekan suami itu anak-anak kan juga jadi dengar, oh bapaknya kayak gitu ya, kan jejak digitalnya ada. Apakah sosok ayah itu nggak penting? Anak harus memilih antara ayah dan ibu, karena ayah tidak bisa melahirkan jadi ayah tidak penting, yang dipikirkan cuma ibu aja. Itu pertanyaan saya. Kasus Ryuka Bunga, Harry Hore salah, iya, dia chat kayak gitu kecentilan, tapi Harry Hore itu belum melakukan perjinahan secara fisik, ya kan? Tapi dia dibantunya kayak apa? Coba. Kalian nggak marah sama Ryuka Bunga yang mengekspos kelakuannya Harry Hore sampai chatnya aja di screenshot di ini? Kalian nggak marah gitu? Bahkan kalian menghujat Harry Hore secara berlebihan. Mentang-mentang fisik dia jelek, dia digituin. Jadi kalau fisik dia cakep, dibela gitu. Ini aku bingung sama cara netizen berpikir. Kalau saya boleh jujur, kalau kita ngomongin kasus yang bukan kriminal ya, masalah rumah tangga pada umumnya, kalau boleh jujur, siapa yang harus introspeksi diri? Kedua belah pihak. Kita nggak bisa belak salah satu pihak. Apalagi kalau kita juga sebenarnya nggak tahu persis permasalahannya ada di mana. Tapi netizen ini tanpa sadar jadi gusur dadakan, menghina salah satu orang tuh berlebihan. Padahal apakah betul-betul tahu persis? Enggak, taunya cuma dari sepotong-sepotong video doang. Lalu berasumsi, waktu Gading Martin bercerai, kalian kan cuci maki Gading Martin. Oh iya, track record Gading Martin tuh jelek. Dulu dia playboy, dulu dia begini, dulu dia begitu, dulu kan. Tapi sekarang kalian anggap dia tokoh yang baik. Kan agak bingung ya sama netizen Indonesia gini. Coba menurut kalian gimana?